Haleluya, haleluya. Kami semua haus akan firman. Kami perlu firman Tuhan. Karena hidup ini hanya bergantung sepenuhnya kepada firman Tuhan. Karena itu mari Tuhan berfirman bagi kami semua. Di dalam urapan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga firman-Mu tidak berlalu dengan sia-sia. Tetapi firman Tuhan akan mengerjakan segala kehendak Tuhan dalam setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan, urapi pemberitaan firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara-saudara kita kembali membuka Alkitab kita. Di dalam kitab Mazmur pasal 31 ayat yang ke-20. Kita masih mempelajari ayat ini. Mazmur 31 ayat 20, begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Alangkah limpahnya kebaikan-Mu yang telah Kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah Kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Bagian pertama dari ayat ini kita sudah pelajari bersama-sama, yaitu alangkah limpah kebaikan yang telah Kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu. Kebaikan-kebaikan Allah yang Allah sudah lakukan bagi kita, ada 3 hal utama yang tidak mungkin kita temukan dalam dunia ini. Yaitu kebaikan keselamatan yang Allah sudah lakukan bagi kita. Kebaikan Allah memberi kita firman Tuhan yang menjamin kehidupan kita sampai kepada sorga yang disediakan Tuhan. Yang ketiga, kebaikan Allah yang memberi kita Roh Kudus dengan fungsi yang luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Dan pagi ini kita akan lihat dan pelajari bagian yang kedua, yaitu alangkah limpahnya kebaikan-Mu yang telah Kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau. Ada kebaikan-kebaikan yang Allah sudah lakukan dan akan terus dilakukan. Keselamatan, firman Allah, Roh Kudus, Allah terus berikan kepada saudara dan saya. Sampai gereja Tuhan mencapai kesempurnaan. Kebaikan Allah itu akan terus dilakukan bagi saudara dan saya. Nah, bagian yang kedua, ternyata ada kebaikan Allah yang begitu limpah yang disimpan untuk saudara dan saya. Allah kita luar biasa. Allah kita luar biasa. Ada kebaikan yang Dia simpan untuk saudara dan saya. Yang akan kita nikmati nanti. Dan kebaikan yang Tuhan sudah lakukan adalah jaminan untuk kita sampai kepada kebaikan yang disimpan Tuhan untuk saudara dan saya. Lalu kebaikan apa saja yang Tuhan simpan untuk saudara dan saya? Firman Allah membuka itu bagi kita semua. Memang itu masih disimpan, belum diberikan kepada kita. Akan diberikan kepada kita. Tetapi firman Allah telah membukakan itu bagi kita. Sehingga kita termotivasi untuk sampai kepada apa yang disimpan Allah untuk saudara dan saya. Haleluya. Apa itu kebaikan yang Tuhan simpan untuk saudara dan saya? 1 Petrus pasal 1. 1
1 Petrus 1 ayat yang keempat. 1 Petrus 1 ayat yang keempat. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Haleluya. Ada bagian yang tersimpan di sorga untuk saudara dan saya. Apakah itu? Dikatakan yang tidak dapat binasa. Kata binasa ini artinya hancur dan lenyap. Tetapi yang disimpan Tuhan untuk saudara dan saya tidak akan binasa. Segala sesuatu yang ada di dunia ini, apapun itu pasti akan binasa. Ya. Karena Yesus sudah tegaskan langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Allah kekal. Apapun yang ada pada kita, semua akan lenyap, akan binasa. Tetapi yang Tuhan simpan di sorga sana, itu tidak akan binasa. Lalu apa yang tidak akan binasa itu? Yang disimpan Tuhan bagi saudara dan saya. Yohanes pasal 3, Injil Yohanes pasal 3, ayat 15 dan ayat 16. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini yang tidak akan binasa, yang disimpan di dalam sorga, yaitu hidup yang kekal. Haleluya. Inilah yang Yesus katakan. Apakah untungnya seseorang memperoleh seisi dunia ini, tapi jiwanya binasa? Jiwanya tidak beroleh hidup yang kekal. Sia-sia semuanya. Ini yang disimpan oleh Tuhan. Ini hal pertama yang disimpan oleh Tuhan bagi saudara dan saya di sorga. Yaitu hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu belum diberikan kepada kita. Masih disimpan di sana. Di dalam sorga, surat Petrus katakan, yang tersimpan di sorga bagi kita, ya, hidup yang kekal. Hidup di dunia ini sementara adanya. Alkitab katakan kita hanya menumpang sementara di dunia ini, sebab kita bukan dari dunia. Kita adalah warga kerajaan sorga. Ya. Nah, saudara-saudara, jadi apa yang tidak akan binasa, yang disimpan Allah di sorga bagi kita, dan itu merupakan kelimpahan dari kebaikan Allah. Tidak ada seorang pun di dunia yang bisa memberi saudara dan saya hidup yang kekal. Hanya Tuhan Allah kita di dalam Yesus Kristus. Ya. Tetapi saudara, hidup yang kekal, yang tersimpan, yang disediakan bagi kita, saudara, tidak jatuh dari langit. Tidak otomatis kita memilikinya. Tidak. Mari kita lihat. Hidup yang kekal itu disediakan untuk siapa? Disimpan untuk siapa? Yang pertama, kita lihat kembali dalam Yohanes pasal 3 ayat 15 dikatakan, barang siapa yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal.
Jadi hal yang pertama untuk memperoleh apa yang Tuhan simpan, yaitu hidup kekal, adalah percaya sungguh kepada Yesus Kristus. Katakan amin. Ya. Oh, saya dari dulu sudah percaya. Beberapa hari yang lalu kita dengar firman Tuhan di Rayon Muria barangkali atau Rayon Karmel. Orang percaya yang tidak percaya. Ya. Saudara, orang percaya tapi tidak percaya. Dengan contoh-contoh yang kita lihat dalam firman Tuhan. Murid-murid yang bersama-sama dengan Yesus di dalam perahu, ya, ketika menyeberang, begitu gelombang datang, air masuk, murid-murid yang latar belakang nelayan ini yang sudah biasa di Danau Galilea itu panik, saudara. Sampai membangunkan Yesus dan berkata, tidakkah engkau peduli kita binasa? Ya. Begitu Yesus bangun, mendiamkan gelombang itu dan berkata, mengapa kamu tidak percaya? Ya. Yang dikatakan tidak percaya itu siapa? Murid-murid. Ya. Orang-orang percaya yang sudah melihat begitu banyak mujizat dari Tuhan. Tapi Yesus katakan, mengapa kamu tidak percaya? Banyak orang percaya tapi tidak percaya. Ya. Saya percaya kita semua yang ada di sini, semua orang percaya. Ya. Dan tetap percaya. Ibrani pasal 10 ayat 35. Ibrani 10 ayat 35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantikannya. Haleluya. Jangan melepaskan kepercayaanmu untuk alasan dan kepentingan apapun, saudara. Jangan pernah melepaskan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Untuk alasan apa? Karena kenyataannya begitu banyak yang namanya orang Kristen tetapi sudah melepaskan kepercayaannya kepada Tuhan. Hanya untuk kepentingan jasmania ini. Kenapa tidak boleh melepaskan kepercayaan itu? Karena ada upah yang menanti engkau. Apakah itu? Hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Selama kita ada di dunia ini, kita harus menentukan satu dari dua pilihan. Hidup yang kekal atau hidup binasa untuk selamanya. Dan untuk memperoleh apa yang tersimpan di sorga, yaitu hidup yang kekal, tidak ada pilihan, harus percaya sungguh kepada Yesus. Dalam situasi dan kondisi apapun yang kita hadapi dalam hidup ini. Baik senang atau susah, sehat atau sakit, tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetap percaya. Tidak melepaskan kepercayaan kita kepada Tuhan. Untuk kepentingan apapun, saudara. Jangan pernah menukar kepercayaan kita kepada Tuhan. Hanya untuk kepentingan sesaat. Secara jasmania. Yang berikut. Untuk memperoleh apa yang disimpan oleh Tuhan. Yaitu hidup yang kekal. Yang pertama, kita harus mempertahankan kepercayaan kita kepada Tuhan. Jangan pernah kendor kepercayaan kita kepada Tuhan. Kepercayaan kita harus semakin kuat di dalam Tuhan.
Semakin banyak tantangan, semakin kita kuat dalam kepercayaan kepada Tuhan. Haleluya. Ilustrasi yang pernah saya sampaikan dan yang kita semua tahu, ya, tentang monyet yang ada di ujung pohon sana. Ketika angin badai seroja datang, makin kencang angin, makin kuat dia pegang itu pohon. Ya. Makin kuat dia pegang. Ya, tidak jatuh. Tetapi selesai seroja, angin sepoi-sepoi pun datang. Ya. Maka si monyet pun mulai haleluya. 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 Ya. Itu angin sepoi-sepoi, itu pohon hanya goyang sedikit saja. Tertidurlah dia. Tangannya pun terlepas. Saudara, seringkali bukan tantangan yang sulit yang membuat kita kehilangan kepercayaan, tapi justru hal-hal yang menyenangkan daging ini. Hal-hal yang menyenangkan daging. Karena itu kita perlu mewaspadai keberhasilan dalam hidup ini. Kita harus sungguh-sungguh mewaspadai. Saudara-saudara, karena ada banyak mereka yang kemudian jatuh dalam dosa. Karena kelebihan-kelebihan secara materi. Saudara, jangan mau kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua, untuk memperoleh hidup yang kekal. Yohanes pasal 10. Yohanes 10 ayat 27 dan ayat 28. Yohanes 10 ayat 27 dan 28. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Haleluya. Untuk mendapatkan hidup yang kekal, di sini dikatakan, oh, domba-dombaku mengenal suaraku. Dan mereka mengikuti aku. Kepada merekalah Yesus katakan, aku memberi hidup yang kekal. Domba-domba, jemaat yang sungguh-sungguh mengenal suara Tuhan. Suara gembala agung itu. Suara kebenaran firman Allah. Saudara, iblis ingin menggoncangkan kepercayaan kita, iman kita, ya, melalui berbagai pengajaran sesat. Ya. Saudara, begitu mudah bisa buka di YouTube, Google, apalagi namanya. Oh, ada banyak penafsiran-penafsiran di sana. Ada banyak hal yang ditawarkan di sana. Ya. Menyangkut kepercayaan kepada Tuhan. Saudara, bahkan saya sempat melihat suatu postingan, ya, ada seorang wanita yang masih muda, dia memberi pelajaran tentang antikris dan vaksin. Ya. Antikris dan vaksin. Saya kebetulan postingan itu
disampaikan melalui grup WA di family kami. Saya langsung jawab di situ. Tidak ada hubungan apapun vaksin dengan antikris. Haleluya. Tidak ada. Dari kecil kita sudah divaksin kok. Tidak juga jadi antikris kita. Oh, sudah macam-macam vaksin yang masuk di sini. Dulu guru di sekolah rakyat dulu harus baku kejar dengan kita karena mau cacar ya. Dibujuklah, segala macam dibuat untuk dicacar. Ada lagi vaksin apa macam-macam. Tidak ada hubungannya. Vaksin untuk kesehatan jasmani ini tidak akan pernah membatalkan keselamatan saudara dan saya. Jangan percaya itu. Jangan percaya. Banyak lagi sudah. Untuk mengacaukan suara-suara yang katanya datang dari Tuhan, datang dari roh dan sebagainya. Kita hanya mengenal suara Dia melalui firman Allah yang murni dan benar. Bukan dengan segala bentuk penafsiran. Mereka yang mendengar suaraku, Yesus katakan, lalu mereka yang mengikuti aku memberi mereka hidup yang kekal. Bukti bahwa kita sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan melalui firman Tuhan. Kita dengan setia mengikuti Tuhan. Itu buktinya. Bukan hanya mendengar tapi tidak mengikuti. Tapi mendengar dan mengikuti dengan sungguh-sungguh. Dan untuk memperoleh hidup yang kekal yang Yesus janjikan itu, Yesus katakan, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ini jaminan dari Tuhan Yesus. Supaya kita sampai kepada hidup yang kekal, Yesus katakan tidak ada siapapun yang dapat merebut mereka dari tangan. Ada jaminan perlindungan. Kepada siapa? Yang mendengarkan suaranya dan yang mengikutinya. Ada jaminan dari itu. Tidak akan dapat direbut dari tangan Dia. Haleluya, saudara. Puji Tuhan. Yang berikut. 1 Timotius 6 ayat 12. 1 Timotius 6 ayat 12. Untuk memperoleh hidup yang kekal itu, 1 Timotius 6 ayat 12, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Haleluya. Jadi hidup yang kekal itu harus direbut. Bukan jatuh dari langit. Bukan kita ada tidur malas-malas di rumah, tidak ibadah, lalu tahu-tahu buka mata hidup kekal. Dapat dari mana? Ya. Tidak ada seperti itu, saudara. Jangan-jangan begitu engkau buka mata, aduh, neraka. Ya. Alkitab katakan untuk memperoleh hidup yang kekal, engkau harus bertanding di dalam iman yang benar. Ya. Bertanding, ada upaya sungguh-sungguh. Bertanding di dalam iman yang benar.
Seperti Paulus katakan dalam bagian lain dari surat Timotius. Aku sudah mengakhiri suatu pertandingan yang benar. Suatu pertandingan iman. Dan aku sudah mencapai garis akhir. Sekarang aku melihat mahkota yang disediakan bagiku. Haleluya. Ya. Ada pertandingan. Dan kalau bilang pertandingan, artinya kita harus ada persiapan yang sungguh-sungguh. Ada kesungguhan. Saudara, ikut Tuhan harus ada kesungguhan. Katakan amin. Bukan santai. Bukan nanti kalau ada waktu. Wah, saya khawatir saudara masuk surga. Kalau penurutan kita seperti itu. Harus ada kesungguhan. Sebab bertanding itu, saudara, bukan tiba-tiba kita buka mata sudah ada di arena untuk pertandingan. Tidak bisa seperti itu. Paulus katakan, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Terjemahan lain katakan, menurut aturan firman Allah. Menurut aturan firman. Setiap pertandingan itu, apapun itu pasti saudara ada aturan. Ya. Tidak ikut aturan berarti dinyatakan diskualifikasi. Tidak bisa ikut pertandingan. Atau kemudian dikalahkan, dicoret. Ya. Nah saudara, karena itu bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Dan rebutlah hidup yang kekal. Justru karena untuk memperoleh hidup yang kekal itu, saya mau bertanding dengan benar. Bertanding dalam iman yang benar. Haleluya. Sebab ada yang bertanding tidak benar. Tidak sesuai aturan firman Allah. Saudara tahu yang bertanding tidak benar, tidak sesuai aturan firman. Ambil jalan pintas. Potong jalan, toh nanti ketemu di sana juga. Oh, tidak ada seperti itu. Ya, tidak ada seperti itu. Itu namanya tidak ikut aturan. Tetapi yang Tuhan mau, kita bertanding dalam iman yang benar. Sesuai aturan firman. Haleluya. Jadi iman atau hidup yang kekal harus direbut, saudara. Itu kebaikan yang limpah yang Tuhan sediakan bagi kita. Seperti apa hidup yang kekal itu akan kita lihat nanti. Yang terakhir untuk pagi ini. Hidup kekal yang disediakan bagi kita. Roma pasal 2. Roma pasal 2 ya ayat 6 dan ayat 7. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan dan ketidakbinasaan. Tuhan akan membalas setiap perbuatan orang. Dibalas dengan apa? Hidup yang kekal. Yaitu mereka yang dengan tekun berbuat baik. Haleluya. Dalam surat Galatia pasal 6 dikatakan, jangan kita jemu-jemu berbuat baik. Selagi ada kesempatan bagi kita. Sebab kita akan menuai pada waktunya kalau kita tidak menjadi lemah. Ya. Dalam surat Galatia pasal 6 dikatakan kita harus jangan jemu-jemu berbuat baik. Ya. Di sini dikatakan yang tekun berbuat baik. Mencari kemuliaan, bukan mencari kemuliaan di dunia ini. Bukan mencari kehormatan di dunia ini.
Banyak orang berbuat baik supaya dihormati oleh manusia, bukan? Salah. Mencari kehormatan dari Bapa di sorga. Dan dikatakan mencari dan ketidakbinasaan. Saudara, kita berbuat baik untuk hidup yang kekal. Untuk hidup yang kekal. Tekun berbuat baik. Kata tekun ini, saudara, yaitu suatu kesetiaan yang terus menerus dalam situasi dan kondisi apapun. Terus menerus tekun dalam situasi yang tidak menguntungkan sekalipun. Saudara-saudara, kalau kita hanya berbuat baik ketika kita dalam kondisi yang senang, diberkati, orang dunia juga buat yang sama. Tetapi yang Tuhan mau, kita berbuat baik dalam segala situasi dan kondisi apapun. Tetap berbuat baik. Surat Galatia katakan, pertama-tama untuk saudara seiman dan untuk orang lain. Haleluya. Saudara, itulah apa yang harus kita lakukan untuk memperoleh apa yang Tuhan simpan di sorga bagi saudara saya. Yaitu apa yang tidak dapat binasa. Hidup yang kekal. Ketika menjelang Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, gereja yang masih hidup, kita yang masih hidup sampai hari itu, dikatakan akan diubahkan. Dari tubuh ini kepada tubuh yang baru. Bersamaan dengan mereka yang bangkit pada kebangkitan pertama, yaitu semua orang yang mati di dalam Tuhan. Kita memperoleh tubuh kebangkitan yang sama, saudara. Untuk masuk ke dalam hidup yang kekal. Haleluya. Dan Alkitab katakan itu terjadi dalam sekejap mata. Dalam sekejap mata. Kita memperoleh hidup tubuh yang baru. Untuk menikmati hidup yang kekal bersama dengan Tuhan di dalam sorga. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita bangkit berdiri. Haleluya.